kisah dan perjalanan Nabi Daud alaihissalam. Mari kita simak bersama-sama. Nabi Daud merupakan keturunan Bani Israel. Sewaktu usianya masih muda belia, ia sudah menjadi bagian dari pasukan Raja Talut. Dengan menggunakan ketapel sederhana, Nabi Daud kecil mampu mengalahkan Raja Jalut yang sombong. Raja Jalut yang meninggal di tempat pertempuran membuat ciut nyali sisa pasukannya. Mereka pun lari ketakutan terbirit-birit. Usai berhasil mengalahkan Raja Jalut, Nabi Daud diangkat menjadi panglima perang Bani Israel. Selain itu, beliau juga dijadikan menantu dari Raja Talut. Setelah Raja Talut meninggal dalam sebuah pertempuran, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Beliau dikenal sebagai seorang dengan perilaku terpuji selama memimpin kaum Bani Israel. Nabi Daud juga rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud pun diangkat menjadi nabi. Beliau menerima kitab Zabur sebagai pedoman hidup umatnya. Selain itu, Nabi Daud memiliki beberapa mukjizat seperti bersuara merdu, mampu berbicara dengan hewan, mampu melunakkan besi untuk membuat aneka peralatan tanpa menggunakan api. Nabi Daud juga mampu memerintahkan gunung-gunung bertasbih dengannya untuk mengagumkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaannya semakin kuat, kerajaan yang dipimpinnya semakin besar. Nabi Daud begitu bersyukur atas segala karunia-Nya yang telah Allah berikan kepadanya. Dalam Quran surat Saba ayat 10-11 menjelaskan, dan kami telah melunakkan besi kayunya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Merujuk pada surat Saba ayat 10 hingga 11, Nabi Daud adalah orang pertama yang mengenalkan dan menjalin besi hingga menjadi bentuk baju besi untuk berperang. Beliau membuat baju besi tanpa harus melunakkannya terlebih dahulu dengan api. Dengan tangannya sendirilah Nabi Daud menjalin baju besi. Nabi Daud menjalin baju besi yang dibuatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baju besi atau disebut juga baju zirah. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama armor. Memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari sesuatu yang dapat memberi luka fisik. Mari kita mengenal beberapa jenis baju ziroh. Ziroh non-logam dibuat dari kulit yang tebal. Kekurangan dari baju ziroh non-logam adalah tidak mampu menangkal tebasan dan tusukan langsung. Ziroh rantai dibuat dari cincin-cincin yang saling menyambung menjadi rantai. Kemudian dijalin menjadi seperti baju. Kekurangan dari baju ini adalah rantai bisa pecah jika terkena tusukan atau tebasan yang cukup kuat. Ziroh sisik dibuat dari potongan logam segi 4, segi 5 atau bulat yang dijahit bertumpuk satu sama lain pada sepotong kulit.
Baju ini dianggap lebih baik dibandingkan dengan ziroh rantai karena dapat memberikan perlindungan lebih baik dari seragam senjata tumpul. Ziroh lempeng sering diidentikan dengan kesatria Eropa. Makam Nabi Daud terletak di Gunung Zion, Yerusalem, Palestina. Makamnya berdekatan dengan biara Hagia Maria Sion. Di dalam makam ada 2 pintu terpisah antara laki-laki dan perempuan bagi yang ingin berziarah. Itulah tentang kisah perjalanan Nabi Daud alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.